Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela doa dan permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik memang kaya akan seni keindahan. Bahkan dalam sejumlah dokumen tentang liturgi diungkapkan bahwa seni memang harus diberi tempat di dalam gereja, karena seni merupakan kekayaan gereja yang harus dijaga dan dikembangkan. Sadar atau tidak sadar, kekayaan dan keindahan seni di dalam Gereja Katolik membuat orang terpukau dan kagum. Berbagai macam lukisan atau patung yang terpampang di dalam gereja seringkali merupakan buah karya seniman-seniman terkemuka. Karena itu sangat wajarlah jika berbagai karya seni tersebut begitu mengagumkan. Itu juga yang dialami oleh para murid dalam bacaan Injil hari ini. Para murid dan beberapa orang merasa kagum dengan keindahan dan kemegahan bait Allah beserta pernak-pernik di dalamnya. Namun ketika mereka mengagumi keindahan bait Allah, Yesus justru mengatakan bahwa pada suatu saat bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Tentu hal ini sangat mengejutkan dan menimbulkan berbagai macam reaksi dari para murid dan orang-orang yang ada di situ. Oleh karena itu ada murid yang langsung bertanya tentang kapan hal itu akan terjadi dan apa tanda-tandanya. Yesus kemudian mengungkapkan bahwa bait Allah yang sejati itu adalah kehidupan manusia. Hal ini dapat kita pahami dengan istilah gereja dan gereja. Kedua kata itu sama tetapi memiliki makna masing-masing. Gereja dengan huruf G besar berarti persekutuan umat, sedangkan gereja dengan huruf G kecil berarti bangunan. Menanggapi pertanyaan tentang kehancuran bait Allah, Yesus mengungkapkan tentang kekacauan yang akan terjadi, yaitu pemberontakan, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Itulah situasi yang akan mengiringi kehancuran bait Allah. Yesus juga mengatakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan."
Tersesat merupakan keadaan di mana orang tidak mampu berjalan di jalan yang benar. Keadaan di mana orang-orang tidak bisa mengikuti kebenaran dan sang kebenaran, yakni Yesus sendiri. Dengan demikian, Yesus hendak mengungkapkan bahwa bait Allah yang sejati adalah persekutuan jemaat dan juga setiap pribadi. Kekaguman pada bangunan bait Allah tidak membawa orang pada keselamatan. Yang akan membawa setiap orang pada keselamatan adalah perjuangan untuk menjaga bait Allah yang sejati. Menjaga tutur kata dan perbuatan baik merupakan bentuk konkret memperjuangkan tegaknya bait Allah yang sejati, yaitu diri kita sendiri. Sebaliknya, melakukan perbuatan yang tercela dan bertutur kata yang menyakiti sesama hanya akan menghancurkan bait Allah yang sejati. Mari kita menyadari kerapuhan kehidupan dan menyikapinya dengan bertobat, berdoa, selalu bersiap dan berjaga-jaga menyongsong kedatangan Anak Manusia, agar jika saatnya tiba, Tuhan melihat pertobatan hati kita yang memancarkan keindahan yang dicari Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani dengan jeli melihat kenyataan gereja di mana kami berada. Semoga kami berani menyuarakan yang baik dan yang benar. Bantulah kami agar kami berani peduli kepada gereja kami. Semoga demikian kami Kau dapati setia bertahan sampai akhir hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.